Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jas Ramadan. Saya dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bantara Nusantara. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan kakak ini sebagai owner salah satu toko di marketplace Shopee yang selama ini sudah berjalan di bidang dalam bisnis masker. Baik kakak, bisa diceritakan awal mulanya usaha ini bisa berdiri? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika YNG, salah satu owner dari marketplace Shopee. Nah, untuk usaha awal itu saya berdiri kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi sekitar 2019 akhir atau di pertengahan Januari 2020. Pada awalnya itu memang inisiatif sendiri. Jadi waktu itu memang baru awal pandemi COVID-19 yang waktu itu di Indonesia itu memang lagi masuk ke Indonesia baru diketahui itu sekitar Januari atau Februari. Nah, itu rencananya di tahun 2019 itu memang saya sudah memikirkan mau berbisnis apa atau mau memulai usaha apa. Waktu itu memang saya seperti pada orang umumnya mau memulai tapi bingung mau memulai yang apa. Jadi setelah pandemi itu sekitar awal-awal itu memang lagi gembar-gembarnya mencari masker. Kebetulan waktu itu masker medis belum sama sekali beroperasi, mungkin sudah hanya untuk pelindung wajah biasa, jadi produksinya masih sangat terbatas. Nah, pada waktu itu saya melihat postingan dari teman saya, itu dia berjualan masker kain. Nah, mulai dari situ, mulai awal saya tergerak untuk membuka usaha, atau paling enggak saya bisa menjualkan lagi dari produk orang lain tersebut. Nah, memang pada awalnya saya memang beli ke teman saya itu lalu menjualnya di salah satu akun Shopee. Memang tidak langsung ada yang beli. Memang pada awalnya memang masih sedikit, tapi karena berhubung itu masih di bulan-bulan awal pandemi, jadi karena daerah Sukoharjo mungkin belum terlalu banyak all shop di Shopee waktu itu yang menjual produk masker. Nah, kebetulan masih pada awal-awal itu baru beberapa akun, sehingga akun saya mulai naik di saat itu. Nah, akhirnya setelah itu saya mulai menjual, kemudian dari yang saya beli kehabisan stok. Nah, pada saat itu saya mulai memikirkan cara agar online saya tetap berjalan dengan produksi sendiri pada awalnya. Nah, dari situ saya mulai membuka usaha sendiri. Oh iya kak, kemudian setelah dari berbelanja kemudian dijual kembali, akhirnya stok habis, itu kan kakak akhirnya membuat produk sendiri. Nah, kemudian dalam membuat produk sendiri itu kakak buat sendiri atau mencari para penjahit yang bisa tidak bekerja atau bagaimana? Ya kemungkinan terus akhirnya saya waktu itu mulai merencanakan dari segi material, pembelian bahan-bahan, terus mulai memanajemen kira-kira saya ambil untung berapa, kayak gitu awalnya. Nah, kemudian setelah saya melakukan analisis lapangan, mencari bahan-bahan, kemudian sudah mendapatkan patokan untuk harga jahitan, mendapatkan harga patokan untuk diambil keuntungannya. Nah, setelah itu kemudian pada waktu itu memang saya bisa sedikit-sedikit menjahit. Jadi pada waktu itu saya belajar sendiri dan mencari di YouTube bagaimana cara menjahit masker. Nah, kemudian pada saat itu karena berhubung saya waktu itu pertama kali produknya itu masker scuba yang mungkin sekarang sudah ya
dikatakan tidak SNI pada waktu itu, tapi pada waktu itu benar-benar lagi viral masker scuba. Jadi masker scuba itu saya masih bisa menjahit sendiri, tapi berhubung permintaan sudah mulai membludak, saya mulai memikirkan cara agar kita produksi langsung karena produksinya lancar. Karena pada waktu itu saya memang pada saat ini juga saya juga memang bekerja di menjadi salah satu karyawan swasta, jadi memang saya tidak bisa fokus terlalu untuk diproduksi. Akhirnya saya mencari penjahit rumahan pada waktu itu. Nah, setelah itu karena banyak di daerah kita masih banyak penjahit rumahan, yang artinya dia bisa menjahit, tapi karena berhubung punya anak kecil atau kadang di rumah tidak diizinkan suaminya bekerja di luar, nah akhirnya dia hanya bisa menerima permakan baju atau apa. Nah, setelah itu saya tawari dengan harga jahitan segini masih bisa masuk atau enggak, jadi kalau memang masih bisa tolong dibantu. Terus akhirnya ya seperti itu, jadi mencari penjahit rumahan. Jadi sasaran saya itu penjahit rumahan, jadi yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan lainnya selain di rumah, maksudnya selain pekerjaan rumah tangga, Tidak jadi bisa fokus. tidak mengganggu aktivitas di luar ya. Ya gitu. Kemudian Kakak, kalau dari banyak penjahit itu kualifikasinya ketika mau merekrut itu apa saja? Mungkin dari segi jahitannya rapi atau tidak, atau karakternya. Ya pada waktu itu memang saya mencari referensi dari teman-teman sekitar. Jadi memang pada waktu itu sudah direkomendasikan dari teman, ini jahitannya lumayan rapi mbak, ini jahitannya lumayan, terus orangnya teliti, terus kayak gitu. Nah pada akhirnya saya mulai mengajak kerjasama, datang ke rumahnya. Terus saya waktu itu nggak langsung memberikan jahitan 100 piece, 200 piece, 300 piece, nggak langsung. Jadi pertama saya bilang dulu ini coba dulu sekitar 30 piece atau 50 piece, nanti kalau memang cocok kita lanjutkan kerjasamanya, maksudnya ya kita lanjut, saya jadi masukin jahitan ke jenengan kayak gitu. Jadi awal sudah janjian dulu. Jadi memang kadang itu penjahit kan di bidangnya, umpama dia paling sering jahit baju, jadi belum tentu dia jahit masker itu bagus. Yang udah terbiasa jahit masker bagus, belum tentu jahit baju juga bagus. Nah akhirnya pilih-pilih lagi dulu. Memang ada beberapa jahitan dari penjahit rumahan itu ada yang tidak cocok, ya saya memang bilang dari awal, mbak ini karena nggak cocok jahitannya apa gimana. Terus ya memang ada dari penjahit rumahan itu yang mau mencoba lagi, akhirnya mendapat kualitas yang sesuai yang saya harapkan. Begitu ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, untuk kualitas produk, upaya apa saja yang kakak lakukan agar produk ini bisa diterima dengan baik oleh konsumen, atau dalam bahasa yang enak, konsumen itu bisa puas dengan produk kakak? Karena kalau masalah puas dan tidak itu memang tergantung dari kebutuhan mereka. Jadi pada waktu itu setelah masker scuba, terus saya membuat masker serut 2 lapis. Terus setelah itu yang paling viral itu masker 3 lapis waktu itu, karena dari pemerintah itu memang menganjurkan masker yang double masker atau 3 lapis. Bahkan masuk mall pun ada beberapa mall yang menganjurkan atau memeriksa masker itu benar double masker atau 3 lapis. Kadang memang ada yang seperti itu. Nah waktu itu saya memang mencari produk baru agar konsumen itu merasa puas dengan produk saya, karena produk saya jarang ditemukan di marketplace lainnya. Ya yang pas waktu lain kan banyak yang baru 1 lapis 2 lapis itu ya. Jadi rasa puas atau tidak itu memang tergantung kebutuhan mereka. Nah karena waktu itu memang saya memplatform harganya tuh nggak terlalu tinggi, tapi dengan kualitas yang
lebih bagus, karena memang keunggulan produk sendiri itu memang seperti itu. Kadang kalau kita ngambil di tempat lain karena mereka sudah ambil untung, kita nggak bisa jual dengan harga yang ya nggak terlalu tinggi, tapi persaingan harga karena produk sendiri, jadi kita bisa mereview masih masuk nggak ini keuntungannya gitu. Jadi konsumen merasa puas dapat barang bagus tapi harga tidak terlalu tinggi dengan inovasi yang baru tersebut. Terus dengan harga mungkin yang dikatakan relatif murah, apakah produk itu bisa dikatakan produk abal-abal atau mungkin produk yang hanya asal jual aja? Pada waktu itu untuk membuktikan kalau produk saya benar-benar 3 lapis dan tebal, itu saya mencari salah satu selebgram atau mencari model dan melakukan perjanjian kayak gitu. Jadi kayak endorse gitu loh, seperti endorse. Jadi memang pada waktu itu saya memang memberikan ini, oh ya Kak, ini tolong dibikinkan video atau di review atau di live kan di akun-akunnya, jadi bisa di review atau barangkali mau dilihat 3 lapis apa enggak bisa dilihat dari situ. Jadi dari orang terkenal tersebut kan banyak yang mengikuti mereka, jadi mulai tergerak buat beli masker ini karena sudah dipakai oleh selebgram. Kadang mereka tertariknya seperti itu, walaupun kadang untuk mencari kepercayaan itu bukan karena kita lihat produknya dulu, kadang dia percaya kepada orang yang mereka percaya, kayak selebgram, artis yang sudah papan atas tuh kalau memakai apa pasti kita pengen, walaupun kita belum tahu ini itu harganya berapa, kita nggak tahu langsung kualitasnya, tapi kita sudah percaya karena sudah dipakai oleh orang yang mereka percaya gitu. Makanya itu saya mencari seseorang model untuk melakukan endorse. Jadi setelah itu mulai pada waktu itu video-videonya saya upload di akun saya, di marketplace Shopee saya, di feeds, di postingan. Jadi mereka sedikitnya tuh melihat review produk saya yang sudah dipakai dengan orang yang sudah terkenal, terus dipakai ternyata di mereka bagus, kelihatan di modelnya itu bagus, terus penjelasannya juga lumayan bagus. Jadi akhirnya banyak orang yang tertarik di situ dan mulai percaya kualitas, akhirnya mereka membeli, terus akhirnya mereka membuat ulasan-ulasan yang bagus. Semakin banyak pembeli, terus banyak ulasan-ulasan lagi, akhirnya calon pembeli mulai percaya dan tahu bahwa benar-benar kualitas ini sudah dibeli oleh orang-orang kayak gitu. Baik, selanjutnya ketika ada mungkin permasalahan cacat produk atau bagaimana respon kakak pada konsumen? Mungkin hanya bisa dia kirim kembali, dikembalikan dana atau gimana? Kalau untuk masalah ya memang waktu terjadi transaksi kan kadang ada yang ikut, kadang yang sudah kita reject kan, kadang ya karena kurang pemilahan kurang mungkin segi ditelitinya itu masih kurang, atau mungkin yang sebenarnya udah kita pisah tapi akhirnya kecampur karena beberapa hal. Nah akhirnya ada sedikit konsumen yang nggak terlalu banyak yang komplain. Nah memang waktu komplain kita chat dulu, Kak ini gimana, cacatnya di sebelah mana, atau masih bisa dipakai atau enggak. Jadi kita cari solusinya bersama. Jadi kalau memang kakaknya kira-kiranya nggak mau mengembalikan, kadang kan kalau masker kan ya harganya walaupun semahal-mahalnya masker kan masih bisa dibilang murah kayak gitu. Jadi kalau mau di refund atau dikembalikan itu terlalu ribet, dan mereka tuh menganggap ya karena masker itu bukan hal yang besar. Jadi maksudnya bukan seperti baju yang harganya 100.000, bukan seperti barang-barang lainnya. Jadi cuma ya di harga kisaran 6.000 sampai 15.000 paling mahal mungkin. Jadi mereka merasa kurang efisien jika dikembalikan. Akhirnya oke Kak, sebagai ganti ruginya ini saya transfer untuk yang cacat, umpama jadi
ada yang rusak 1 atau 2 kayak gitu. Tapi kalau memang waktu itu memang ada kendala juga, tertukar di JP. Sebenarnya dari kita sudah diteliti, tapi ada tertukar menempel resi dari pihak ekspedisinya. Nah, waktu itu saya menghubungi dari pihak ekspedisi menjelaskan bahwa masker ini soalnya waktu sebelum packing itu saya menulis nama penerima sama kode resinya. Nah, dari situ terlihat antara yang ditempel sama tulisan saya itu berbeda. Akhirnya saya komplain ke sana agar diselesaikan dari pihak ekspedisinya. Jadi saya chat dulu sama kakaknya, saya screenshot bukti chat saya dengan ekspedisi. Jadi mereka percaya bahwa toko kita memang bisa dipercaya, dan waktu itu memang sudah diselesaikan dari pihak ekspedisi kayak gitu. Jadi memang setiap solusi berbeda-beda tergantung kehendak pembeli. Tapi kalau memang waktu itu memang pas waktu tertukar itu agak lumayan banyak, jadi saya menginformasikan untuk ditunggu dulu, atau sebagai karena kita kan juga nggak enak, mungkin harga mungkin dia pesan berapa tapi malah tertukar kayak gitu, kita menawarkan solusi lain. Jadi sebagai kompensasi sudah menunggu, sudah